rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa bihi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'izza'i mustami'in, as'adallahu sabahakum bi kulli khair. Wa ahlan wa sahla wa marhaban bikum mujaddada مع البرنامج التعليم عن بعد. ما زال معكم على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان عصام. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع كتاب الصيام. سبق أن مر معنا في الأسبوع الماضي Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada bab as-siyam, babus saum atau puasa. Pada kesempatan sebelumnya bahwa Nabi SAW melarang kita untuk puasa pada hari syak itu artinya ragu-ragu. Fakat asa Abul Qasim, ya, siapa yang puasa pada hari ragu-ragu, maka dia telah berbuat maksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dia telah menyelisihi manhaj daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan untuk puasa menjelang hari-hari Ramadan, ya, kecuali orang yang telah berpuasa sebelumnya, ya, artinya sudah tertib puasa sebelumnya. Selanjutnya ini berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan awal puasa. Nah, di sini disebutkan ada kata ru'yah. Ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah karena kalian melihat hilal puasa. Jika kalian melihatnya, maksudnya hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal Syawal, maka bukalah, artinya beridul fitrilah. Jika kalian terhalangi melihatnya, maka takarkan. Nah, faqduru lahu, takarkan. Di sini para ulama berselisih apa dimaksud dengan takar di sini. Sebagian ada yang memahami menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ada yang mengatakan mengurangi bilangan Sya'ban menjadi 29. As-shawab yang paling pada di sini adalah menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang yang berkaitan dengan penentuan awal puasa ini ada dua manhaj, ada metode besar. Ada dua metode besar yang dipakai oleh para ulama. Di antaranya adalah ar-ru'yah atau melihat, atau imkanur ru'yah, ya, melihat. Ada juga yang memakai kata hisab. Nah, kalau ru'yah tentu dia melihat, apa itu dengan mata kepala atau dengan alat. Ya, pada zaman Nabi SAW itu melihat dengan mata kepala, dengan lihat mata kepala. Jika terjadi hujan atau awan mendung, maka di sini ada arahan hadisnya, yaitu menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Atau ketika di akhir bulan Ramadan, kita tidak bisa melihat ru'yah, kita tidak bisa melihat hilal, maka digenapkanlah angka Ramadan menjadi 30. Nah, itu. Dan itu pernah terjadi di Saudi, ya sekitar, ya mungkin ada yang mengatakan tahun 78 atau berapa. Mereka itu puasanya enggak genap, enggak sampai 30. Karena 3 atau 4 bulan secara berturut-turut, ketika di akhir bulan itu awan mendung. Nah, sehingga mereka menggenapkan bilangan-bilangan itu. Nah, tatkala ketika masuk di bulan Ramadan itu ternyata menyempit anunya, sehingga puasanya itu 28 atau 27 hari itu. Nah, sehingga besoknya baru mereka mempuasakan lagi, menggenapkan. Nah, kalau perhitungannya hisab, maka itu tidak perlu berpatokan kepada hilal, jadi tinggal dihitung saja. Ya.
Alangkah baiknya jika dua cara penentuan ini digabung ya, antara hisab dengan ru'yah, sehingga memastikan begitu. Nah, ketika ru'yah itu juga ada perselisihan para ulama. Apakah ru'yah itu masing-masing negara mempunyai ru'yah sendiri atau satu dunia hanya satu ru'yah. Ini perselisihan sejak zaman dahulu. Sejak zaman sahabat itu sudah ada. Ya, apa namanya? Ada dua hadis sahih ya, ketika ada seorang sahabat Nabi ya yang apa namanya berada di Syam. Syam itu kan masih satu waktu dengan Saudi, satu waktu dengan Mekah. Nah, ketika berada di Syam, mereka sudah melihat hilal umpamanya di hari Sabtu. Nah, sehingga mereka puasanya hari Ahad. Ahlu Mekah baru melihatnya hari Ahad, maka mereka puasanya hari Senin. Nah, ketika saya di Madinah, ya, yang melihat Syam itu, yang di Syam itu mengatakan kami sudah melihat sebelum itu. Nah, tapi Ibnu Abbas mengatakan kami baru lihat ini. Nah, ini ada perbedaan. Ya, nah ini apa namanya? Sehingga apa namanya? Dalam berkaitan dengan ru'ya itu ada yang mengatakan ru'ya lil jami, ya, satu ru'ya untuk seluruh dunia, ada melihat ru'ya masing-masing daerah punya ru'yahnya sendiri. Ya, ini sebetulnya alangkah baiknya jika kaum muslimin satu dunia ini sepakat ya untuk, saya kira ini sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipakai, mungkin bisa jadi pakai orang-orang barat, orang-orang apa namanya yang punya alat lebih canggih, itu sebetulnya bisa ya, supaya menyatukan persepsi di antara kaum muslimin sehingga tidak terjadi perbedaan setiap tahunnya ya. Apalagi di dalam satu negara perbedaan itu pasti pasti salah satunya ada yang benar, ada yang salah itu kan. Karena yang namanya bulan cuma satu, Ramadan cuma satu ya, ya pasti hanya satu yang benar di situ. Ya karena masing-masing apa namanya apa satu daerah kan bulannya cuma satu ya. Bahkan di seluruh dunia pun juga bisa demikian. Karena bulan cuma satu, dunia cuma satu, matahari cuma satu ya. Tidak ada matahari kembar di dunia ini. Hanya ada satu matahari. Seharusnya itu bisa di apa namanya dibicarakan, diduduk persoalankan sehingga terjadilah satu patokan, pedoman dari seluruh dunia umat muslimin sehingga mereka merasa tentram ya setiap tahun ya. Memang kalau untuk menyatukan persepsi maka yang paling bagus itu ya dengan hisab karena bisa dihitung dan sudah dipastikan mau matahari, mau awan mendung, mau awan tidak mendung. Nah, kalau sudah pakai hisab kan satu kata. Nah, kalau jaru ya itu pasti implikasinya masing-masing daerah ya pasti berubah, kondisi alamnya tidak sama. Nah, kemudian faedah daripada hadis ini Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu cara untuk menentukan hilal itu dengan ru'yah ya. Bahkan di antara sebagian ulama ada mengatakan pemakaian hisab itu adalah sesuatu yang menyelisihi syariat ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa berpedoman kepada hisab itu menyelisihi syariat, tapi ada ulama yang lain bahwa justru hisab itu yang lebih tepat karena tidak ada lagi perbedaan. Ya, kalau dia di daerah ada yang melihat, di tempat lain tidak melihat, itu akan jadi perbedaan lagi. Ya, sekali lagi ini menjadi sesuatu apa namanya tema yang belum selesai ya. Semoga kedepannya kaum muslimin bisa menyatu, bisa bersatu, bisa duduk bersama, merumuskan ya bagaimana caranya ini. Toh juga ilmu sudah canggih, alat-alat sudah maju, perhitungan juga sudah maju, sudah bisa dipastikan ya. Ya bisa saja nanti melibatkan ya non muslim barangkali yang punya ahli dalam hal ini. Sebenarnya Badan Antariksa Amerika umpamanya yang mereka menghitung perhitungan apa namanya hari-hari alam ini per menit ya, per hari mereka hitung. Nah, sebetulnya itu bisa ya. Nah, ini tergantung kembali kepada masing-masing negara di kaum muslimin ini ya. Sehingga tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi perselisihan ya, apalagi dalam satu negara ya.
kita tidak membedakan ini ru'yat, ini hisab, tidak, tapi baik itu adalah menyatu, itu paling bagus. Paling bagus itu adalah menyatu sehingga tidak ada lagi perbedaan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin kalau masalah ghair qat'iyah fil fuqa. Jadi perawal hilal Ramadan dan hilal Syawal, ya, itu sebagai awal tanda dimulainya puasa atau tanda dimulainya buka, ya, tanda dimulainya buka. Pada zaman dahulu tentu kaum muslimin tidak punya alat, tidak punya teleskop, tidak punya alat seperti sekarang, maka mereka manual, ya, melihat dengan mata telanjang. Jadi kalau sudah awan mendung, ya sudah berarti digenapkan angka Sya'ban. Jika awan mendung maka digenapkan angka Ramadan. Nah, kalau sekarang kan sudah punya alat, sudah bisa dilihat. Ya. Nah, cuman yang pakai alat pun juga masih berselisih juga. Ada istilah imkanur ru'yah. Ada istilah imkanur ru'yah. Jadi kalau derajat hilal itu sedikit, kalau sekian derajat, ya, ada yang berpedoman kalau itu imkan maka sudah ada. Ada yang mengatakan harus dilihat dulu. Nah, ini berselisih lagi, ya. Jadi orang yang pakai perpedoman hilal pun juga berselisih. Ya, ada namanya imkanur ru'yah. Bisa dilihat. Ada yang mengatakan tidak bisa dilihat. Ya. Meskipun dia sudah ada. Jadi derajat hilal pun juga diperselisihkan. Berapa derajat yang baru disebut dengan imkanur ru'yah? Nah, umpamanya ada yang mengatakan kalau begini, kalau sekian derajat, ya berapapun itu kalau sudah ada, ya meskipun tidak bisa dilihat itu berarti sudah hilal. Nah, ada yang mengatakan harus dilihat dulu. Nah, ini juga berselisih. Nah, di antara para ulama ada yang berpendapat harus dilihat. Ya, jadi ada beberapa derajat tertentu. Nah, sehingga nanti ketika pada hari keberapa gitu, itu sudah tinggi sekali. Ibaratnya sudah hari keempat, tapi perhitungannya baru karena tadi berpedoman kepada derajat hilal tertentu, ya, yang harus dilihat dengan jelas, sehingga nanti pada hari keempat itu sudah tinggi sekali, atau hari kedua itu sudah sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala, memang ini perbedaan sejak dulu sampai sekarang. Ya. Intinya bahwa kita disuruh oleh syariat untuk berpuasa, ya, sesuai dengan hilal itu pada bulan Ramadan, dan juga berbuka ketika sudah masuk bulan Syawal. Nah, jika terjadi sesuatu kegelapan di awan, maka kita menggenapkan angka Sya'ban atau menggenapkan angka Ramadan. Ya. Dan di sini ada terselip suatu faedah bahwa kita tidak boleh puasa pada hari-hari yang syak itu ragu. Ya, betul-betul harus melihat dengan benar. Ya. Nah, jika di suatu daerah di tetangga umpamanya bertetangga, ya, satu negara tapi bertetangga atau satu kawasan tapi bertetangga, maka sebaiknya itu, ya, jika di negeri sebelah sudah melihat hilal maka ikuti negeri sebelahnya karena perbedaan waktunya sama. Ya, kan di dunia ini kan ada 24 jam, ya. Waktu dari Greenwich, ya, sampai di ujung Pasifik sana, ya, dan seterusnya itu kan ada 24 jam. Jadi mulai di titik 0 Greenwich, ya, sampai di Pasifik Selatan. Nah, kalau itu ada satu negara kawasan yang persamaan waktunya sama, maka di negara salah satu kawasan itu ada yang sudah melihat, sebaiknya negara yang satu kawasan itu juga ikut, ya, meskipun dia tidak melihat, karena toh persamaan waktunya sama. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan sahur, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat berkah. Nah, ini berarti sunnah ya. Jadi banyak di antara kita mungkin tidak mau makan sahur, nah, itu kurang tepat. Ya, itu menyalahi sunnah. Itu menyelisihi sunnah. Yang sunnah itu kita dianjurkan untuk selalu makan sahur. Ya, tapi bukan berarti orang yang tidak makan sahur tidak sah puasanya, tidak. Puasa tetap sah meskipun dia tidak makan sahur. Ya, jadi makan sahur itu sunnah. Tapi sebaiknya kita lakukan itu. Karena ada faedahnya secara kesehatan juga bagus, sehingga ada bekal ya untuk menahan nanti. Ya. Jadi kalau ada orang yang dengan alasan bahwa dia katanya ingin menguatkan rohaninya, ingin menguatkan jiwanya, ingin menguatkan ingin menurunkan hawa nafsunya, kemudian dia lantas menghindari makan sahur, kita katakan Anda bukan di jalan yang benar. Anda di jalan yang salah ya. Karena Anda menyelisihi sunnah. Yang sunnah itu apapun alasannya kita harus makan sahur. Artinya kita dianjurkan makan sahur. Wafil hadisi minal fawaid masyru'iyatu tanawuli wajibatis sahur ya. Dianjurkan, disyariatkan makan sahur sebelum puasa ya. Wastihbabu dzalik ya. Dan itu dianjurkan. Wa fihi artinya sunnah ya, sunnah. Fi wa annal fi'lal mubah qad yanqalibu min kauni mubahan ila kauni mandub masyru'. Jadi sesuatu amalan yang asalnya mubah naik bisa derajatnya menjadi sunnah. Jadi kalau mubah itu kan kalau dalam hukum Islam dikerjakan tidak apa-apa, ditinggal juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau mandub atau masyru' atau sunnah dia naik derajatnya. Kalau dilakukan itu mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, jadi sahur ini hukumnya mustahab atau dianjurkan atau sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, jadi orang yang tidak makan sahur ketika dia puasa, sah puasanya, tapi kurang sunnah. Ya, jadi lengkapnya puasa itu dengan makan sahur. Nah, kemarin dulu sudah kita bahas bahwa suatu amalan yang asalnya mubah dia naik menjadi sunnah. Seperti olahraga umpamanya. Jogging ya, taruhlah jalan pagi. Ya, kalau jalan pagi asalnya mubah itu. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Tapi ketika seorang itu umpamanya mau naik haji. Ya, karena kita tahu haji itu banyak membutuhkan fisik. Nah, sehingga jauh-jauh hari sebelum berangkat ke tanah suci dia sudah mempersiapkan dari segi jasmaninya. Nah, dia jogging tiap hari, jalan tiap hari untuk persiapan. Nah, ketika dia melakukan jogging ini maka dia dapat pahala. Karena niatnya tadi, niatnya untuk supaya ketika dia haji nanti badannya sehat. Nah, itu. Jadi amalan yang asalnya mubah itu bisa naik derajatnya menjadi sunnah tergantung niatnya tadi. Nah, sama dengan tadi itu makan. Asalnya makan minum itu mubah. Ya makan tidak apa-apa, tidak makan juga tidak apa-apa. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah, tapi ketika orang itu diniati ketika dia sahur untuk menguatkan badannya ketika dia puasa, naik derajatnya. Jadi amalan mubah menjadi sunnah sehingga dia mendapatkan pahala, apalagi ada perintahin lagi. Ya. Ya. Iza nawa ya bi aklihi at-taqarrub ila Allah azza wa jalla kana fi'luhu manduban. Jika dia meniati dalam hati untuk makannya itu dalam rangka taqarrub ila Allah, dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan makannya itu menjadi berpahala. Kemudian Bapak Ibu, wa fi istihbabu ta'khiri aklatis sahar li'anna rafdas sahar fi lughatil arabi yutlaqu ala akhiril lail. Nah, di sini juga ada terselip suatu faedah bahwa sahur itu dianjurkan menjelang subuh. Nah, artinya akhir-akhir, bukan di awal. Ya, jadi taruhlah umpamanya 10 menit ya, menjelang subuh kita sudah sahur atau 5 menit lah ya. Jadi sahur itu semakin mendekat subuh semakin baik. Ya, bukan sahur jam 1, bukan sahur jam 2, bukan sahur jam 3, kecuali mungkin orang punya hajatan, umpamanya dia pengen ngaji lagi, dia pengen lagi sholat, dia mulai lagi, sehingga takutnya nanti dia ketiduran, nah itu lain lagi ya.
Nah, tapi kalau sebaiknya tetap sahur itu di akhir, artinya menjelang subuh. Ya, jadi semakin dekat dengan subuh semakin baik dan itu semakin sunnah itu. Karena sahur itu kalau secara bahasa Arab artinya makna adalah menjelang subuh. Jadi orang yang makan sahur di tengah malam itu bukan sahur namanya. Karena sahur secara bahasa artinya waktu jelang subuh. Jadi sahur secara bahasa Arab ya artinya jelang subuh. Nah, jadi sebaiknya kita makan sahurnya menjelang subuh. Dan juga itu baik dan juga sunnah juga. Kemudian barakah. Nah, berkah. Fi isbatul barakah fi ba'dil makhluqat wa anna ba'dal makhluqat qad yakunu barakan lakin alladhi ja'ala fil barakah wa rabbul izzati. Bahwa ini menunjukkan bahwa di dalam sahur itu ada barokah. Apa barokah? Barokah itu artinya penambah kebaikan, artinya kebaikan yang bertambah. Ya, aziyadatu wan nama itu artinya barokah. Jadi oleh sebab itu ada beberapa barang, beberapa benda itu ada berkahnya, ada kebaikannya melebihi daripada yang lain. Nah, dan itu Allah yang lebih tahu dan Allah yang menambahkan berkah kepadanya. Nah, jadi di dalam sahur itu ada barokahnya, ada penambahan kebaikan di dalamnya. Ya, bisa jadi penambahan kebaikan itu orang sehat. Bisa jadi penambahan kebaikan itu orang menjadi tidak haus. Bisa jadi penambahan kebaikan itu orang tidak menjadi lapar. Nah, tadi Rasul mengatakan fa'inna fis sahuri barokah. Karena dalam makan sahur itu ada barokah, ada kebaikan yang bertambah di situ. Ada kebaikan lebih. Nah, sekali lagi kita dianjurkan untuk makan sahur sebelum menahan. An Anas bin Malik radhiyallahu an Zaid bin Sabit qala tasahharna ma'a Rasulillah thumma qama ila salati qala ana qultu li Zaid kam kana bainal azani was sahur qala qadru 50 ayah. Nah, ini hadis ini apa namanya menjelaskan tentang berapa waktu ya, berapa jeda antara selesainya Rasulullah makan sahur dengan azan subuh. Nah, jadi kan kita biasanya di Indonesia itu ada kata imsak, imsak ya. Jadi ini yang ingin saya luruskan ya. Jadi ketika mungkin di kampung Panjenengan atau di masjid Panjenengan ada kata imsak, imsak, imsak. Itu adalah persiapan ya. Jadi bukan batas itu bukan batas akhir untuk supaya kita langsung menahan, bukan. Jadi kalau ada yang masih makan ketika imsak itu masih sah. Jadi imsak itu artinya ya kalau bahasa adalah menahan. Ya, tapi kalau orang dulu imsak itu diasumsikan sebagai persiapan untuk menahan. Jadi kalau secara bahasa itu puasa artinya imsak. Ya, maka Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ya kebiasaan orang katanya yang sudah imsak sebelum azan itu sesuatu yang mengada-ada. Jadi dalam kitab Fathul Bari ya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar setelah mengomentari hadis ini dan hadis ini muttafaq alaihi ya dalam komentarnya belum mengatakan kebiasaan orang-orang ketika imsak sebelum azan itu menyelisihi sunnah. Itu tidak ada dasarnya kata beliau. Ya, jadi mungkin orang dulu apa namanya berjaga-jaga ya. Itu maksudnya ya. Tapi ya tetap saja kita katakan bahwa yang namanya imsak itu ya puasa itu sendiri. Nah, maka saya sampaikan di sini jika di masjid Panjenengan ada kata imsak itu masih boleh makan. Saya katakan itu masih boleh makan. Itu belum mulai karena dimulai itu adalah ketika sudah azan itu baru. Kalau masih imsak itu kan apalagi kalau 10 menit itu masih panjang, jedanya masih lama itu. Ya bahkan bisa habis setengah piring lah itu. Bisa juga menjadi. Jadi persiapan ya, persiapan. Artinya kalau ada yang pas bangun ketika imsak masih boleh makan, boleh makan. Pas didengar di masjid kata imsak itu masih boleh makan itu. Ya. Nanti kalau sudah azan baru An Zaid bin Sabit qala tasahharna ma'a Rasulillah. Jadi Zaid bin Sabit berkata, kami dulu pernah makan sahur bersama Rasulullah. Summa qama ila shalah. Kemudian beliau berdiri menuju salat subuh. Qala Anas. Nah, Anas bertanya kepada Zaid. Qultu li Zaidin.
Kam kana bainal azani was sahur? Berapa jedanya antara, ini berapa menit ya? Ya, berapa waktunya antara azan dengan sahurnya beliau itu? Qala qadru khamsina ayat. Beliau mengatakan sekitar 50 ayat. Fi hadzal hadis minal fawaid masyru'iyat wajibatis sahur. Pertama, bahwa dianjurkan disyariatkan makan sahur sebelum puasa. Wahtimamun nabihi biha. Beliau sangat concern dengan itu, artinya beliau sangat lakukan itu. Wa jawazu iqamatil walaim 'alaiha, dan boleh makan sahur secara bersama-sama. Istilahnya itu walimah ya. Walimah itu karena kan hidangan bersama-sama. Jadi boleh makan sahur bersama-sama, boleh. Fa innan nabiyya qad da'a Zaid bin Sabit litanawilaha ma'hu. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengajak Zaid bin Sabit untuk makan bersama. Jadi makan sahur bersama itu boleh ya, walimah namanya. Walimah itu artinya hidangan bersama-sama yang dihadiri oleh banyak orang. Wa fil ijtihad cima ala aklatis sahur, ya, bahwa sekali lagi orang berkumpul untuk makan sahur itu boleh. Wa fihi jawazul istima' fil lail law kana mutaakhiran idza wajalahu da. Dan boleh berkumpul di malam hari meskipun itu terlambat, artinya untuk meskipun menjelang subuh. Au kana lahu asbabuhu au istaiqudhu min lailin au nahwi dzalik. Wa fi masyru'iyatul akli jalisan. Ya. Di sini juga terselip faedah dianjurkan disyariatkan makan itu duduk. Karena di sini ada kata-kata summa qoma. Kemudian beliau berdiri, berarti ketika makan itu beliau sedang duduk. Ya. Wa fi masyru'iyatu tabkiri salatil fajar fi Ramadan bihaitsu yaqrubu fi'lu salati min waqtil adzan. Nah, ini juga di sini juga ada hadis menunjukkan bahwa salat subuh itu di awal waktu. Ya, salat subuh di awal waktu. Wa fihi masyru'iyatu ta'khir akli sahur li qubail al-fajr. Nah, di sini disyariatkan makan sahur itu dengan cara menunda sampai menjelang waktu subuh. Wa annahu la yu'atsiru 'ala shaim, bahwa itu tidak pengaruh kepada puasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sahur itu sunnah ya, sunnah. Kalaupun kita bangun tiba-tiba sudah azan, ya sudah berarti enggak makan sahur. Ya, tapi kalau kita azan pas ada suara imsak itu masih boleh makan dan juga masih boleh minum. Ya, boleh makan dan boleh minum. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang itu makan dan minum santai, tiba-tiba azan, sementara di mulutnya masih ada. Nah, jadi pas dia azan, pas azan tiba-tiba ada di mulutnya. Nah, kata para ulama dikunyah, dihabiskan itu yang ada itu. Kemudian minum. Nah, setelah itu baru tidak ditambah lagi ya. Bukan ditambah, jadi bukan dihabisi di piring, bukan. Ya, mungkin sebagian kita memahaminya begitu. Jadi ketika pertengahan dari separuh piringnya itu, separuh nasinya atau separuh makanannya masih tersisa, udah azan. Nah, kemudian dihabiskan, bukan begitu. Ya, jadi yang dihabiskan itu yang ada di mulut. Kemudian minum. Nah, baru selesai. Setelah itu enggak usah ditambah lagi. Karena sudah azan ya, sudah azan. Jangan ditambah. Karena sudah azan. Azan itu sebagai pembatas. Itu azan itu sebagai pembatas waktu antara sahur dan mulai menahan. Jadi kalau masih ada di dalam mulut, ya itu yang diselesaikan. Baru nanti minum. Nah, setelah itu jangan ditambah lagi yang sisa itu ya. Ana Aisyah wa Ummi Salamah, ini hadisnya dua langsung dari dua istri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha dengan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi tsumma yaghtasilu wa yasum. Nah, ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana keadaannya, bagaimana hukumnya jika jika ada orang suami atau istrinya atau suami istri ya, ketika di pagi harinya bangun subuhnya itu dalam keadaan junub, belum sahur. Ya. Kemudian mandi, kemudian puasa. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa berarti ini saksi ya, saksi berarti ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang rahasia ya dalam rumah tangga. Tapi ya karena ini ilmu akan bermanfaat, maka ya kedua istri Nabi ini berterus terang ini. Ya.
Jadi Aisyah dan Ummu Salamah bercerita, Rasulullah itu pernah, gitu, pernah bangun subuh dalam keadaan junub, ya, karena hubungan suami istri di malam harinya. Nah, tapi waktu itu sudah subuh, jadi kan berarti kan belum sempat makan sahur ini. Summa yaghtasilu. Kemudian beliau mandi, ya, kemudian puasa. Berarti apa? Ketika mandinya itu sudah subuh kan? Nah, mandinya sudah subuh. Nah, puasa tetap sah. Nah, itu, ini hadisnya muttafaq alaih ini. Ya, apalagi saksinya adalah Ummul Mukminin, ya, yang mengetahui rahasia di balik rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengalami seperti ini, maka itu silakan dilanjutkan puasanya. Nah, contohnya adalah bagi wanita-wanita, ya, yang menjelang bersih, ya, umpamanya menstruasi. Nah, ketika sahur itu sudah selesai dia, tapi belum mandi. Sudah selesai tapi belum mandi. Mandinya ketika dia setelah orang-orang pulang dari sholat subuh, sah puasanya. Ya, jadi mungkin bisa saja itu biasa saja ada di antara wanita ketika dia menjelang sahur atau menjelang azan itu sudah bersih, sudah kering. Silakan makan dan minum, ya, meskipun Anda belum mandi. Nanti mandinya setelah orang-orang sudah pulang dari sholat subuh. Sah puasanya, sah. Sah puasanya. Sama dengan ini tadi. Rasulullah dalam keadaan junub, gitu. Nah, sudah subuh, belum mandi. Nah, setelah itu baru mandi, kemudian puasa. Sah puasanya. Nah, fi dalil ala anna al-istimrar wa dawam. Qauluha kana, ya, kana. Itu berarti sering, ya. Jadi kalau ada kana, kemudian setelah itu fi'il mudhari', maka itu menandakan bahwa perbuatan ini sering. Nah, walakin hadzal lafza fi hadzal mawtin la yuradu bi anna zalika sulu daiman, innamal muradu annahu yahsulu lahu. Ya. Jadi apa namanya? Bukan berarti ya dalam hadis ini ya Rasulullah menunjukkan bahwa seperti itu terus, bukan. Artinya pernah itu, ya. Wal qaidah fi hadza anal asla fi kana ifadat ad-dawam walakin idza kana fi'lu mustab'adan fa innahu warada ma kana fa la yadullu ala dawam, ya. Jadi Rasul itu pernah seperti itu, ya. Mungkin pernah suatu ketika bermalam di rumahnya Aisyah, kejadiannya seperti ini. Pernah juga bermalam di rumahnya Ummu Salamah, juga kejadiannya seperti itu. Jadi apa namanya, yang bangun ketika dalam keadaan junub pas sudah lewat sahur, bahkan sudah azan, maka maka dia sah puasanya. Wa fi hadzal hadis sihhatu siyami man asbaha junuba wa annahu law azana al-fajr wa huwa ala janaba. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang bangun, ya, ketika subuh dalam keadaan junub, maka apa namanya, puasanya tetap sah, ya, asalkan tadi malamnya sudah niat puasa. Ini puasa wajib, ya. Ketika di malam harinya sudah niat puasa, kemudian malam hari junub, kemudian sampai di pagi hari ternyata dia belum sempat bangun, ya, dia belum sempat makan sahur, baru bangunnya setelah orang azan. Karena kan nggak boleh makan sahur ketika sudah azan. Nah, tapi dia dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Kemudian dia mandi, kemudian setelah itu dia sholat. Au kanatil mar'atu qad tawaqqafa ini. Au kanatil mar'atu qad tawaqqafa al-haidu indaha wa lam taghtasil ba'd. Fasama dzalika al-yawm wa nawasyam bilaili ajza'ahu. Walau lam yaghtasil illa ba'da azanil fajr. Ya, tadi sudah sampaikan, atau contoh yang lain adalah ketika wanita dalam keadaan apa namanya, menjelang suci, you know, ketika di sahurnya, ya, ketika di sahurnya itu dia sudah kering, ternyata setelah ba'da subuh dia sudah kering, maka itu sah puasanya. Maka dia apa namanya, mandi, kemudian kemudian dia sholat setelah itu, ya. Jadi bagi ibu-ibu yang barangkali ya menjelang sudah suci itu, kalau bisa sejak malamnya itu sudah niati puasa, ya, sudah niati puasa, bahwa nanti kalau pas subuh umpamanya dia bangun ternyata sudah suci, kan berarti kan sudah sah puasanya. Ya, ini puasa wajib ini, ya. Jadi ketika dia sudah hari-hari ke-6 atau hari ke-7, kalau bisa itu sudah malamnya itu sudah niati puasa saja. Nah, jaga-jaga, gitu. Nah, nanti ketika sudah
subuh ternyata sudah kering. Nah, kalaupun nanti juga kalau masih basah kan enggak apa-apa. Ya, kan jaga-jaga istilahnya. Jadi niatnya memang sudah malam hari ini sudah niat puasa. Khusus untuk malam kelima atau keenam atau ketujuh ya, yang biasa akhir-akhir daripada wanita menjelang suci ini. Ya. Ini faedahnya yang sangat bagus kita ambil dari hadis ini. Ya, jadi kalau dia sudah berniat, kalau dia belum niat di malam harinya, ternyata ketika dia subuh, ya, apakah itu sah puasanya? Itu ulama terselisih pendapat. Ya, pokoknya malam harinya dia belum niat puasa, belum niat. Dan ini puasa Ramadan umpamanya. Tiba-tiba ketika saat subuhnya itu sudah suci. Nah, apakah dia lanjut puasanya? Nah, sementara kan kita sudah sepakat bahwa puasa wajib itu harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Ada yang mengatakan sah puasanya itu karena ketika dia dalam kondisi harinya itu dia sudah menjadi ahli puasa. Jadi sama dengan ketika di awal Ramadan umpamanya kita belum melihat hilal ya. Tapi ternyata negeri sebelah sudah lihat, artinya sudah ikut. Nah, waktu itu di siang hari. Nah, maka wajib menahan itu. Karena sudah menjadi ahli puasa ya. Jadi kalau menurut hemat kami dia tetap melanjutkan puasanya itu. Ya, meskipun tadi malam dia tidak berniat karena dia sudah menjadi ahli puasa ketika azan itu. Jadi malam harinya itu seharusnya dia sudah kering, tapi karena dia belum tahu kan, ternyata ketika sudah azan subuh ternyata dia sudah pastikan dia sudah kering. Ya, menurut hemat kami itu dilanjutkan saja puasanya karena dia sudah menjadi ahli puasa ya, sudah menjadi ahli puasa. Faqad ustudilla bihadzal hadis ala jawazin naum lil junubi wa in kana fi dilalati nazar. Li'annahu lam yuzkar nauman bainal jima'i wal janabah bainal iktisal. Nah, ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang itu boleh tidur setelah junub ya. Tapi memang sebaiknya sebelum junub itu wudu dulu ya. Ya, jadi orang setelah hubungan itu biasanya wudu dulu ya. Berwudu baru lagi tidur. Memang itu sunnahnya. Ya. Tapi kalaupun ketiduran ya enggak masalah. Fil hadis anna man kana mumasilan li janabati mislu taqifil haid aw mislu ihtilam yumasilu fil hukmi bihaitsu yasihhu siyamu sahibihi kalau asbaha junuba. Jadi seperti kasusnya juga ya sama dengan kasusnya orang yang mimpi basah juga demikian. Ya, ketika dia bangun ternyata sudah subuh ya silakan aja puasa dilanjutkan. Kalau memang tadi malamnya dia sudah niat puasa atau di awal Ramadan dia sudah berniat untuk puasa. Ya. Sehingga dengan demikian ketika dia bangun ya maka dia mandi kemudian setelah itu lanjutkan puasanya meskipun tidak makan sahur. Wa fi masyru'iyyatul ihtijaj bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna al-asla musyarakatul ummah. Dalam hadis ini ya bahwa ada namanya sunnah fi'liyah ya, itu termasuk sunnah. Jadi kita beristidlal ya, dan mengambil dalil dengan perbuatan Nabi ya, karena memang dialah sebagai contoh ya, jadi gerak-gerik Nabi apalagi dalam masalah ibadah itu kan hukum itu. Nah, sehingga istri-istri beliau yang jumlahnya 9 orang setelah Rasulullah meninggal itu menceritakan bagaimana keadaan Nabi. Nah, tentu yang tahu kan mereka. Nah, yang mereka bersama Nabi. Nah, ini apa yang mereka katakan ini adalah sunnah. Jadi bagaimana dengan Aisyah, bagaimana dengan Ummu Salamah, dengan yang lain-lain, istri beliau itu menceritakan bagaimana mandinya beliau, bagaimana puasanya beliau, bagaimana Nabi di rumah. Itu semua kita terima ilmu itu dari istri-istri beliau. Karena mereka lah yang hidup bersama beliau. Sehingga itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW itu istrinya banyak. Supaya menyampaikan ilmu kepada kita umatnya ini. Ya, baik laki maupun perempuan. Nah, ini salah satu contohnya ini ya. Mungkin kalau tidak ada info dari mereka ya kita tidak tahu mungkin. Ya, mungkin ada kasusnya umpamanya suami istri malam hari junub kemudian pagi hari terlambat bangun subuh tiba-tiba sudah azan atau bahkan sudah azan. Nah, ini bingung. Ini bagaimana? Apakah puasa lanjut apa enggak kan gitu. Nah, dengan adanya hadis ini berarti kita semakin yakin
bahwa puasa tetap dilanjutkan karena ada contoh dari Nabi SAW yang itu menjadi contoh bagi kita, dan perbuatan adalah produk hukum, ya. Jadi perbuatan Nabi adalah produk hukum, ya, dan itu menjadi manfaat bagi kita. Dan Aisyah radhiallahu anha, ya, dalam rangka menyampaikan hadis ini, ya, untuk menyampaikan kepada umat, ya, jika terjadi kasus serupa, itu berarti sudah tidak ada lagi keraguan bahwa kita tetap puasa. Nah, karena ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian, nah ini juga faedah yang lain, bahwa di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain ada hadis yang mengatakan man asbah junuba fala saumalahu, barang siapa yang bangun subuh ketika dalam keadaan junub maka tidak ada puasa baginya. Ini hadisnya mansuh, ya. Jadi hadis yang ada di bab yang kita pelajari barusan itu menasakh, merevisi hadis sebelumnya. Ya, ada hadis yang menyebut man asbah junuban fala saumalahu. Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim juga. Ini hadisnya sahih, ya. Tapi kata para ulama, hadis yang di Muslim ini itu mansuh dia. Man asbah junuban fala saumalahu. Ya, ini mansuh dengan hadis Aisyah dan Ummu Salamah tadi. Fa yakunu hadisul babi nasikhan lahu. Wa in kana an-nasu laisa mustaqilan bi hadisil bab, bal adillah muta'addida min hadisul bab. Jadi meskipun hadis yang lain yang menguatkan, ya, bahwasanya orang yang dalam keadaan bangun ketika junub sah puasanya, itu ada dalil yang lain. Tapi hadis ini sekali lagi menasah hadis sebelumnya. Jadi ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, man asbah junuban fala saumalahu. Barang siapa yang bangun ketika subuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Ini hadis yang mansuh. Dinasah oleh hadis dari Ummu Salamah dengan Aisyah tadi. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan orang yang lupa. Ya, lupa. Lantas makan dan minum. Lupa kalau dia itu puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama atamahu Allah wa saqana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan atau minum, ya, dalam keadaan dia berpuasa karena lupa, ya. Barang siapa yang makan atau minum ketika dia puasa karena lupa, ya, maka falyutimma shaumau, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Karena yang demikian itu Allah telah memberinya makan atau telah memberinya minum. Jadi itu nikmat berarti, ya. Sekali lagi karena lupa, ya, bukan pura-pura lupa. Sekali lagi, ya. Bisa saja orang itu pura-pura lupa lah. Sekali lagi itu Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Jadi lupa, ya, lupa. Apa itu makan, apa itu minum, maka segera dikeluarkan, setelah dimuntahkan, kemudian baru nanti tetap menahan. Ya, jangan minum lagi seperti sahur tadi. Ya, mungkin ada yang memahami ketika dia makan, saya puasa terus ditambah minum, bukan begitu maksudnya. Justru dimuntahkan. Jadi kita lupa, ingat tengah-tengah makan ya dimuntahkan. Karena ini di tengah hari, ya, bukan tadi di sahurnya, bukan. Ya. Jadi ketika pas makan tiba-tiba lu ingat, saya puasa, ya dimuntahkan. Ya, jangan malah dihabiskan baru minum, itu malah membatalkan. Jadi sudah sengaja, itu berlebihan, ya. Jadi segera dimuntahkan, ya, segera misalnya dilepeh, ya, bahasa Jawanya. Kemudian setelah itu tetap melanjutkan puasanya. Fi hadzal hadis minal fawaid anna nisyan ghairu mu'assir wa ghairu jalib lil ismi. Bahwa yang namanya, jadi hadisnya ada faedahnya, diantaranya adalah bahwa yang namanya lupa itu tidak mempengaruhi ibadah dan tidak menanggung dosa. Faman fa'ala maksiyatan minal ma'asi ala jihatin nisyan lam yalhaqqu ma'tham. Barang siapa yang melakukan suatu pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran karena lupa, maka dia tidak dikenai sanksi atau dikenai dosa. Li'annahu idza lam yu'assir 'ala shaumi fala yu'assir 'ala ghairihi. Nah, kalau puasa itu tidak pengaruh, maka yang lain juga tidak. Nah, bisa saja orang
ketika lupa dalam sholat, lupa dalam rukun haji, lupa dalam apa begitu, maka dia tidak berdosa karena lupanya itu. Sekali lagi, kalau lupa itu tidak ada sanksinya, tidak ada hukumannya. Wa fihi man akala aw syariba nasiyan. Nah, barang siapa yang makan atau minum karena lupa, fa inna shiyamahu sahih. Tamun yujzi bidalalati qaulihi falyutimma shaumahu. Sungguhnya puasanya itu tetap sempurna, tetap sah sebagaimana dia puasa normal. Jadi siapa yang makan dan minum karena lupa ketika dia puasa, maka insya Allah ya puasanya tetap sah ya. Jika dia langsung dilepas, langsung dia melanjutkan puasanya. Ya. Bukan berarti di sini maksud saya barang siapa yang makan minum kemudian waktu puasa sengaja, bukan begitu maksudnya. Jadi karena lupa kemudian dilepeh ya. Jadi makan lupa langsung dilepas, bukan langsung dimakan terus, bukan. Ya, jadi langsung dilepas kemudian dia melanjutkan puasanya. Insya Allah yang demikian puasanya tetap sah. Mimma dulu ala anna saumahu sahih tam khilafan lil qalil minal fuqaha. Ya memang ada yang menunjuk bahwa ada yang mengatakan bahwa puasanya kurang, enggak. Kita katakan puasanya tetap sah, sempurna seperti biasa. Atau saya mengatakan falyutimma, hendaklah dia melengkapi puasanya. Kemudian faedah lagi bahwa orang yang sedang puasa, kemudian dia makan dan minum karena lupa, itu sebenarnya orang itu mendapat nikmat. Ya, itu mendapat kenikmatan itu ya. Tidak semuanya orang kan begitu. Jadi orang yang lupa ketika puasa, kemudian dia makan dan minum karena lupa, itu sebenarnya orang dapat kenikmatan. Ya, kenapa? Karena dia makan dan minum toh puasanya tetap sah, gitu. Jadi orang itu mendapat mengatakan Allah mengatakan fa innama at'amahullahu wa saqa. Kemudian faedah di sini ada faedah lagi bahwa hendaknya orang itu menjaga puasanya. Ya, kalau bisa jangan sampai orang itu puasa hanya sekedarnya saja. Jadi kalau bisa dijaga. Yakni falyuhafiz ala shaumi. Ada kata-kata falyutimma. Hanya sempurnakanlah, perbaikilah. Ya. Fa iza kana hadza fima akala aw syariba fa ghairuhu yumathiluhu. Artinya ini perintah ini kepada orang yang makan dan minum. Ya, maka oleh karena itu juga berlaku bagi orang yang tidak makan dan minum supaya melengkapi, supaya menyempurnakan puasanya. Artinya jangan sampai dimasuki ya gangguan-gangguan, apa itu gangguan bersifat hisi ya, makan dan minum atau yang lain. Wastudillah bil hadis ala anna man jama'a, ini faedah sangat penting sekali, termasuk dalam hal lupa di sini ya, man jama'a wa huwa shaim nasiyan lisyamihi fa inna dzalika la yu'athir. Ya, mungkin kita yastab'id ya, mungkin tidak memprediksi ini terjadi ya. Jadi hadis ini menunjukkan pula jikapun terjadi ya, jikapun terjadi ada, bisa saja mungkin ada yang pengantin baru ya, menjelang Ramadan pengantin baru. Nah, tiba-tiba dia lupa di siang hari itu dia puasa. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Karena lupa Bapak Ibu, sekali lagi ini sama dengan hukumnya yang tadi. Ya, sama hukumnya dengan tadi. Sama hukumnya dengan makan dan minum. Ya, jadi puasanya tetap sah. Ya, tapi mungkin ada saja mengatakan masa itu terjadi. Ya, bisa saja itu terjadi. Ya, kan manusia kan lupa. Ya, lagi barangkali mungkin menjelang Ramadan pengantin baru umpamanya. Nah, tiba-tiba hari pertama sudah masuk puasa. Nah, bisa saja itu terjadi. Nah, maka sekali lagi dia tetap melanjutkan puasanya kalau dilakukan itu karena lupa. Tapi kalau tidak lupa, nah ini dia. Nah, kalau dia tidak lupa, maka hukumannya sangat berat, yaitu apa? Kafarah, puasa kafarah itu ya. Berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya. Kalau dia dalam keadaan sengaja tentunya. Kalau tidak ya sekali lagi puasa. Kalau lupa kalau lupa ya melakukan sesuatu itu, maka tidak ada kafarah baginya. Kalau ta'ifatul wujibul kafarah, atau sebagian mengatakan ada yang sebenarnya mengatakan bahwa dia wajib kafarah. Ya, li'anna alladzi jaa'a yas'alun nabi
waqa'tu zawjati wa ana sha'im qala a'tiq raqabah wa lam yufarriq baina kaunihi nisyanan aw kauni amdan wa fi hadzal istidlal nazar li anna zahir al hadis anna waqi'un an amdin faqad wara annahu qala halaqtu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatan yang satu ini ya, ada yang mengatakan dia wajib kafarah di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib kafarah. Pendapat yang kuat adalah tidak wajib kafarah. Ya, karena selama itu lupa, selama itu semua perbuatan maksiat yang dikerjakan karena lupa tidak ada implikasi apa-apa, tidak ada dosa, tidak ada kafarah, tidak ada tebusan dan lain sebagainya. Karena lupa itu di luar kemampuan manusia. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Bapak Ibu, semua perbuatan maksiat atau pelanggaran apapun saja dalam agama ini karena lupa maka tidak ada. Nah, termasuk puasa ini tadi. Ya. Ini hadisnya yang berikut ini ada orang yang melakukan itu dengan sengaja tapi ya ini dia. Bagaimana hukumannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajul faqala ya Rasulullah halak. Qala ma ahlakaka qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Wa qala Rasulullah sallam hal tajidu raqaba tu'tuka qala la. Qala hal tastati an tasuma syahran mutatabi'ain qala la. Qala fal tajidu it'ama sittina miskina qala la. Qala famakatha an-nabiyyu baina nahnu ala dhalika utiya an-nabiyyu bi'araqin fihi tamr wal 'araqu al-miktal qala aina as-sa'il qala ana qala khudh hada fatasaddaq bihi qala ar-rajulu ala afqari minni ya Rasulullah wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti fadahika rasulu hatta badat anyabu summa qala at'imu ahlak. Ya, jadi ini kisahnya menarik Bapak Ibu. Jadi hadisnya panjang ya, secara ringkas saja saya ceritakan. Ada orang di Ramadan ya, di siang bolong di bulan Ramadan ya menggauli istrinya dengan sengaja. Kemudian datang ke Rasulullah melapor, ya Rasulullah saya celaka ini ya Rasulullah. Kenapa? Ya saya telah melakukan perbuatan itu pada saya sedang puasa. Asabtu ahli fi Ramadan. Maka Rasulullah, oh ini bahaya ini. Ini pelanggaran berat. Ya kata Rasulullah, apakah Anda punya budak untuk dimerdekakan? Jadi ini hukumannya pertama ini, budak dimerdekakan. Kalau saya nggak punya budak ya Rasul. Udah saya tanya lagi, fahal tastati antasuma syahrain. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut karena perbuatan ini? Qala la, enggak mampu ya Rasul. Apakah Anda mempunyai makanan untuk dibagi 60 orang miskin? Qala la ya Rasul, enggak Rasul. Kemudian jadi orang ini sudah enggak punya budak, sudah enggak bisa puasa 2 bulan secara berturut-turut, sudah enggak punya makanan untuk dibagi kepada 60 orang miskin. Nah, apalagi sudah enggak punya apa-apa lagi. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya sebentar, ya Nabi kemudian Nabi berdiam sejenak, kemudian beliau didatangi, ya Nabi didatangi oleh seseorang dengan membawa kurma. Ya kurma barangkali ya satu takaran ya miktal itu, artinya ya mungkin semacam tempat ya, semacam ember kecil ya miktal itu kurma. Aina sa'ila, beliau nanya mana si penanya tadi? Qala ana ya Rasul, qala khudh hada, ambillah ini, kata Rasulullah. Fatasaddaq bihi, bersedekahlah kepada orang. Sembarang siapa disedekahkan. Ya, pokoknya berikan kepada orang. Kemudian si orang ini tanya lagi, ala afqari minni ya Rasul. Apakah aku memberikan ini kepada orang yang lebih fakir dibanding saya? Jadi orang ini sudah fakir lagi. Jadi orang ini sudah fakir, sudah miskin, sudah nggak punya apa-apa, kemudian dia melakukan itu. Nah, jadi dia sudah paling fakir barangkali ya. Dia Rasul mengatakan, ala afqari minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha yuridul haratain
ahlu baitin afqar min ahli baitin. Sumpah demi Allah ya Rasul. Di antara dua lembah ini, maksudnya di kota Madinah ini, tidak ada lagi orang yang lebih fakir dibanding saya. Pada hikah Rasul, kemudian Rasul tersenyum, kemudian mengatakan, Qul, ya, at'imhu ahla. Udah kalau begitu, berikan ini kepada keluargamu. Ini hadisnya sangat panjang, faedahnya juga banyak. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Apa implikasi hukumnya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai ibadah kita. Apa itu puasa atau salat atau haji dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم Amin. اجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم اللهم Amin. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم تقبل لنا أمورنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا إنك أنت السميع الدعاء اللهم ارزقنا الصحة والعافية اللهم لا صحة إلا ما جعلته صحة ولا عافية إلا ما جعلته عافية اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته